Sebenarnya risiko 2,5% terlalu tinggi nggak sih Pak? Dari pertanyaan ini ya, 2,5% resiko yang diambil 2,5% terlalu tinggi apa enggak? Ya, saya tadi bahkan sudah menyinggung 5% pun sebenarnya masih bisa ya, tergantung kita nanti bagaimana kita menyikapinya ya. Bahkan teman-teman juga bisa meresikokan 5% ya. Tetapi tentu bertahap, kita lakukan bertahap dulu 1%, 2%, 2,5% dan sebagainya. Ini masih di angka yang wajar, ini masih di angka yang realistis dan bisa kita terapkan, dan tentu ketika ini tersentuh posisi resiko ini bisa kita kembalikan dengan sangat baik. Jadi angka-angka ini tentunya tinggi atau enggak itu bergantung kita menjalankannya. Bahkan jangankan 2,5%, 1% kalau kita tidak punya skill di sana, tidak punya kemampuan mengelola di sana, maka termasuk besar juga ya. Begitu salah posisi, kemudian untuk mengembalikan kerugian itu belum tentu nanti bisa lagi. Tetapi tentu semakin kecil resiko yang kita ambil, ketahanan yang kita punya tentu masih sangat kuat, dan kita bisa banyak peluang nanti ke depannya bisa kita terapkan berikutnya. Sehingga dengan risk dan reward rasio yang lebih tinggi atau 1:2, 1:3, dengan resiko yang tinggi tadi, persentase resiko yang tinggi, tentu ini bisa meningkatkan tingkat probabilitas. Misalkan dari 5 kali transaksi ada 3 kali kena stop loss, 2 kali TP, maka ini kalau kita kombinasikan, kalau kita kumulasikan, tentu tetap masih bisa meminimalkan risiko ruginya. Setidaknya tidak terlalu banyak kerugian kita, paling tidak ada profit walaupun tidak terlalu banyak. Inti dalam trading adalah bagaimana endingnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita analisakan, semuanya adalah kemungkinan ya. Kemungkinan itu bisa iya, bisa tidak ya. Cuma kalau kita membaca kemungkinan yang paling besar, 60%, 70% misalnya, tentunya kalau itu yang kita bisa dapatkan sudah lebih baik ya. Tetapi kalau kemungkinan itu masih kecil, 40%, 30%, lebih banyak resikonya, maka akan sulit untuk kita bertahan di sana. Bagaimana bisa melihat probabilitas di sana? Ya, pelajari dari sisi teknikal, lihat fundamental di sana. Ada kalanya kita sesekali harus betul-betul memperhatikan dari sisi fundamental, karena suatu saat pergerakan market itu bisa nge-flash yang panjang dan membuat kita terkadang sangat terkejut di sana. Oke, ini yang pertanyaan berkaitan dengan resiko. Ada 2 pertanyaan. Baik, teman-teman semuanya, pertanyaan berikutnya, trading tanpa fundamental itu judi gak ya? Trading tanpa fundamental ya, sebenarnya dalam trading saya tidak bisa mengiyakan judi atau tidak ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab di sana. Intinya begini, bagaimana kita memperlakukan trading ini sebagai bisnis. Ketika kita banyak mempelajari dari keilmuannya ya, baik itu dari sisi teknikal, dari sisi fundamental, dari sisi risk manajemennya, dari sisi psikologi, kita pelajari semuanya, kita praktekkan sebagaimana kita dagang. Menjual dengan harga yang lebih tinggi, belanja dengan lebih murah. Ada banyak parameter yang kita harus baca di sana. Kalau kita mau dagang konvensional, seberapa banyak kompetitornya, kemudian di situ apakah peluangnya atau tingkat kemampuannya ada apa enggak. Sama halnya dengan trading. Trading ini kalau kita perlakukan sebagai bisnis, karena aset yang kita jual belikan ada ya, kita menjual belikan, atau misalkan kita bisnis trading dengan mengambil XAU atau mengambil euro USD lah. Satu pasangan euro, satu lagi adalah US dollar, USD dan euro. Di dalam bisnis selalu ada 2 pihak ya, ada jual dan beli, dan ada yang diperdagangkan atau ditukarkan. Kita beli beras, satu menggunakan uang, satu menggunakan beras itu sendiri. Nah, dalam dunia online khususnya trading ini, ketika kita menjual atau membeli satu instrumen,
di mana harga itu disepakati secara internasional dan nilainya berbeda. Tentu ini bagi saya adalah satu bisnis yang betul-betul bisa dijadikan sebagai tambahan atau bahkan bisa dijadikan sebagai pekerjaan profesi. Kemudian apakah kalau kita tidak mempelajari atau tidak menggunakan fundamental bagian dari judi ya, tentu bagi saya dalam trading diusahakan lebih baik dua-duanya difahami, baik secara teknikal, baik secara fundamental. Teknikal itu membaca secara visual grafik yang ada di sana. Jadi historinya seperti apa, datanya seperti apa, itu akan dicerminkan, akan direfleksikan di dalam satu pergerakan grafik, baik itu candlestick atau mungkin line chart atau bar chart dan sebagainya. Intinya kita bisa membaca pergerakan pasar itu baik saat ini maupun hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Dari histori itulah minimal kita bisa membaca, ada gambaran di sana. Karena karakteristik dari market itu akan selalu berulang. Jadi pelaku pasar itu akan selalu berulang. Kalau kita amati, ketika dia naik mendekati area resisten, dia bisa kembali memantul turun lagi. Berada di area support, dia bisa kembali naik lagi, dan sebagainya. Bahkan punya kekuatan yang tinggi, menembus area support, dia bisa jauh lebih kuat. Ya, ibaratnya kalau di bawah itu ada landasan, ada alas, kemudian dijatuhkan bola yang sangat kuat. Kemudian kekuatan bola ini jauh lebih kuat daripada alas atau daripada lantai, maka dia bisa jebol. Sehingga betul-betul harus kita pahami ya, baik itu dari sisi teknikal, baik dari sisi fundamental. Fundamental itu apa? Fundamental ini tentu berkaitan dengan pelaku pasar tadi yang dikaitkan dengan berbagai isu ya, berbagai dinamika politik dalam dan luar negeri. Bahkan ada banyak parameter di sana. Ada satu bencana alam yang besar melanda, tentu akan mempengaruhi kegiatan jual beli, ekspor dan impor barang akan terkendala di sana, sehingga pertukaran uang juga akan berpengaruh. Ketika ada perang, ketika ada geopolitik ya misalkan, tentu area yang berkonflik ini punya pengaruh yang besar, termasuk nanti imbasnya ke dunia luar. Ya, mungkin yang terjadi di Timur Tengah, di mana Timur Tengah identik dengan minyak ya, sehingga ketika terjadi konflik, maka bisa mempengaruhi ekspor dan impor minyak dari Timur Tengah yang notabene adalah penghasil minyak besar dunia. Ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau tadi yang ditanyakan terkait fundamental ini juga atau tidak, saya sampaikan trading alangkah lebih lengkapnya ketika dua-duanya dipelajari. Mungkin ada sebagian yang hanya mempelajari teknikal, tidak masalah ketika mereka bisa menguasainya, bisa memahaminya, dan bisa mendapatkan hasil dengan hanya teknikal. Ada sebagian yang hanya mengandalkan fundamental. Biasanya orang-orang yang melakukan investasi saham dan sebagainya ya akan lebih cenderung melihat dari sisi fundamental juga. Hingga kesimpulannya ya, dua-duanya harus dipelajari, dua-duanya harus dipahami ya. Walaupun mungkin tingkat kecenderungan salah satu tidak masalah, yang penting kalau bisa dua-duanya dipelajari. Kemudian pertanyaan berikut, saya modal $500, lantas apalagi yang kita cari selain sukses? Modal $500 ya, $500, apalagi yang kita cari selain untuk mencari sukses dalam trading ya. Justru kita trading ingin sukses ya, bagaimana ini, apa perlu dikaji ulang? Oke. Maksudnya begini, mungkin yang saya tangkap dari sisi pertanyaan, dengan modal $500 ini kira-kira bisa berhasil enggak? Bisa sukses atau enggak? Jawabannya tentu bisa, tetapi prosesnya bisa panjang. Kenapa? Ya, sebenarnya kita definisikan dulu istilah sukses di sini. Sukses kalau pengennya ratusan ribu $, dari modal $500 tentu sangat sulit. Tetapi sukses yang mungkin definisinya berhasil yang kita rencanakan,
dari awal sampai selesai ya. Misalkan kita punya rencana, punya program dalam 1 tahun itu mendapatkan target sekitar misalkan 20% atau 100% lah misalnya. Nah, bagaimana pencapaian kita, bagaimana usaha kita untuk mencapai target itu dalam 1 periode itu. Kalau kita bisa mendapatkan target dengan baik, bahkan bisa lebih, maka ini disebut dengan sukses, berhasil. Jadi kalau sukses ukurannya adalah angkanya yang berlipat jauh lebih banyak dalam waktu yang singkat, tentunya ini tidak bisa, sangat sulit ya, kecuali bukan trading, saya tidak tahu, mungkin ditambahkan yang lain ya, saya kurang tahu, mungkin dengan cara-cara yang lain. Yang jelas kalau realistisnya dengan angka $500 itu dalam waktu singkat tentu sulit untuk mendapatkan target atau kesuksesan yang besar. Tetapi ketika kita hanya sesuai dengan rencana dan kita hitung secara matematis masih realistis, masuk akal, maka itu bagian dari keberhasilan. Semua orang tentu pengen sukses dalam trading, tapi jangan kita juga berpikir ego sendiri ya. Kita harus tahu diri, kemampuan kita sejauh mana. Dengan angka itu untuk mendapatkan profit yang besar tentu harus menggunakan power yang besar, menggunakan lot yang besar untuk mendapatkan keuntungan besar. Sangat tidak mungkin menggunakan lot kecil kemudian mendapatkan untung besar. Yang ada lotnya kecil, nanti jangkanya lama. Bisa aja jangkanya lama untuk mendapatkan hasil besar, itu pun akan sulit meledak terlalu jauh. Dan itu kalau satu arah. Kalau berbeda arah dengan market tentu tambah kacau lagi gitu ya. Jadi dengan modal $500 tentu bisa berhasil, tetapi berhasil yang saya maksud silahkan diterjemahkan tadi yang saya sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan penjelasan pertanyaan ini. Mudah-mudahan juga bisa sukses walaupun modalnya hanya seberapapun itu. Tentu kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dibutuhkan untuk mendapatkan di sana. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di pertanyaan berikutnya.